Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini. Kita saat ini bersama dengan, saya perkenalkan, ini Paman Saleh Rahyan Al-Hafidh, dan beliau adalah salah satu kontingen STQ nasional yang diselenggarakan di Sofifi Maluku Utara. Nah, kita akan ngobrol sebentar dengan beliau mengenai pengalaman mengikuti lomba ini. Mungkin yang pertama, mungkin lebih baik Paman mungkin perkenalkan diri dulu. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta pun nama Muhammad Saleh Rahyan. Beta dibesarkan di Seram Selatan, Kecamatan Tehoro, Kabupaten Maluku Tengah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 16 tahun di Ambon, berkecimpung di dunia Al-Qur'an, dalam hal ini mengurus mengajar anak-anak ngaji dan mengurus MTQ dari kabupaten kota di Provinsi Maluku. Dan alhamdulillah pengalaman sudah 3 kali mengantarkan peserta MTQ nasional mewakili Provinsi Maluku. Yang pertama kali di Provinsi Sumatera Utara dan yang kedua kalinya di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah seminggu kemarin juga dipercayakan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk mengantar, mengawal dan melatih para peserta STQ seleksi tilawatul Quran hadis nasional yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi Maluku Utara, kota Sofifi. Sebelumnya kami beserta kafilah berangkat ke Maluku Utara, Ternate. Kami juga sudah punya kesiapan dari mulai seleksi Provinsi STQ Provinsi Maluku. Lalu selanjutnya kami mengadakan persiapan pelatihan kurang lebih 2 minggu untuk menghadapi seleksi tilawatul Quran hadis nasional di Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, ibu kota di Sofifi. Alhamdulillah pengalaman dari peserta kami juga tidak kalah saing dengan provinsi-provinsi yang lain. Ya, kami dari Provinsi Maluku mengakui kekurangan kami, karena kami peserta kami itu adik-adik kami, mereka ini tidak dibesarkan di dunia pesantren seperti provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, seperti di Jawa, Jakarta dan lain-lain tempatnya. Namun alhamdulillah adik-adik kami bisa bersaing juga dengan provinsi-provinsi yang lain atau peserta-peserta dari provinsi yang lain. Bahkan dari kualitas atau penampilan mereka itu mau dikatakan tidak jauh juga berbeda. Istilahnya kata kasarnya 11-12 begitu. Jadi nilai-nilai mereka itu tuh palingan selisih koma. Sepertinya ada 85,5, 95,5, 90,5. Jadi selisihnya enggak terlalu besar. Tapi kami merasa dan mengakui bahwa kami punya kekurangan dalam sisi pembinaan, karena memang dari segala keterbatasan kami juga tidak mungkin belum berpengalaman seperti pelatih-pelatih dari provinsi-provinsi yang lain. Kami masih butuh belajar yang lebih baik lagi dari secara pribadi sebagai pelatih, pengasuh dan peserta juga. Kami juga mereka juga mengakui mereka punya kekurangan seperti itu. Lalu kemarin kami juga proses perjalanan dari Ambon, kemudian sampai di Ternate, lalu kami juga ke Sofifi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami bersyukur kedatangan kami di Provinsi Maluku Utara, Ternate. Kami dijemput baik oleh panitia pelaksana seleksi tilawatul Quran hadis nasional. Jadi kami dijemput di bandara, di pelabuhan, kami ke bandara, dijemput kontingen di bandara.
lalu kami menuju ke Pelabuhan Ahmad Yani dan kami naik kapal cepat dari Ternate ke Sufifi. Alhamdulillah di sana juga punya penyambutan dari panitia pelaksana sebagai tuan rumah STKH nasional, itu punya penyambutan baik terhadap kami. Dan kami di sana ditempatkan di perumahan yang artinya baru dibangun untuk kesiapan pindahan para pegawai-pegawai ASN yang ada di Kota Ternate ke Sufifi. Jadi memang kesiapan dalam hal fasilitas rumah ya alhamdulillah dengan segala kekurangan, namun kami bersyukur bahwa kami diberikan tempat tinggal berupa rumah dinas. Jadi yang menempati rumah dinas itu pertama bukan pegawainya yang ada di Provinsi Maluku Utara, tapi kami dari berbagai provinsi dari Maluku, Ambon, dan provinsi-provinsi yang lain bisa menempati, dan kami yang meresmikan, istilahnya begitu, meresmikan semua perumahan-perumahan itu dengan segala kekurangan begitu. Berapa banyak peserta? Ya alhamdulillah peserta yang kami ngantar dari Ambon ke kegiatan seleksi tilawatul Quran hadis itu ada 17 peserta, diantaranya tilawah kanak-kanak putra-putri, tilawah dewasa putra-putri, hafiz 1 juz dan tilawah putra-putri, kemudian 5 juz dan tilawah putra-putri, kemudian 10 juz putra-putri, 20 juz putra-putri. Yang 30 memang kami masih kesulitan untuk mendapatkan peserta yang istilahnya peserta asli orang Ambon, belum ada. Kalau pada tahun-tahun kemarin ada, tapi sekarang belum ada kesiapan yang 30 juz. Lalu ada juga mata lomba baru namanya hadis. Jadi ada hafalan hadis itu kategori 100 hadis dengan sanadnya. Lalu ada satu kategorinya itu 500 hadis tanpa sanad. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami sebagai pendamping, pelatih, pengasuh juga bersyukur karena hanya beberapa bulan kemarin itu adik-adik kami bisa menghafal sampai 500 hadis tanpa sanad. Kemudian yang 100 hadis juga dengan sanad itu mereka bisa menjangkau hanya sekitar 4 bulan sudah bisa tampil di event nasional. Kalaupun hasil mereka belum memadai mendapatkan juara atau prestasi yang baik, tapi kami bersyukur mereka juga bisa bersaing dengan teman-teman dari provinsi yang lain. Usia mereka berapa yang hafal? Yang hafal di situ alhamdulillah ada yang barusan SMA kelas 3 dan ada juga yang SMP kelas 3. Seperti itu. Kalau pelatihannya sendiri sebelum berangkat bagaimana di sana mempersiapkan? Kesiapan. Ya. Jadi setelah selesai pelaksanaan STKH Provinsi Maluku, lalu kami diberikan kepercayaan untuk melatih mereka. Jadi kami itu ada dibagi masing-masing punya hasilnya tugas masing-masing. Ada yang bina tahfiznya, ada yang bina tilawahnya, ada yang bina hadisnya. Dan alhamdulillah mereka di karantina di salah satu penginapan sederhana di Kota Ambon, namanya penginapan Legren. Ya, penginapan ini namanya beda-beda tipis dengan nama saya. Saya nama Saleh, penginapannya juga nama Legren. Jadi ada teman-teman pelatih juga bilang, ini penginapan ini miliknya Ustadz Saleh begitu. Alhamdulillah kurang lebih di sana dibina kurang lebih 3 minggu berjalan menghadapi prosesi kegiatan pelaksanaan STQ nasional di Sufifi kemarin. Paman sendiri melatih untuk yang cabang lomba mana? Kalau saya sendiri diberikan kepercayaan untuk melatih yang ada di 1 juz dan tilawah, ada juga 1 juz dan 5 juz, 10 sampai 20 juz juga. Jadi ada kita dipercayakan ada 3 orang untuk melatih mereka. Hasil yang dicapai oleh kontingen Maluku bagaimana? Kalau hasil sih memang untuk menjuarai juara 1, 2 dan 3 maupun harapan 1, 2 dan 3 itu memang kita tidak meraih prestasi itu, belum. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rahmat buat kita.
adik-adik kita yang mewakili masyarakat Maluku yang begitu banyak. Jadi kontingen atau adik-adik kita yang datang bertanding di STKH nasional ini bukan hanya mewakili komunitas muslim yang ada di Maluku, tapi secara keseluruhan mewakili provinsi Maluku secara keseluruhan. Jadi secara umum. Jadi alhamdulillah kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, ya alhamdulillah masih dikategorikan sebagai istilahnya bisa meraih prestasi yang memuaskan kita. Masyarakat Maluku dalam hal ini kita yang mengantarkan mereka dalam event STKH nasional di Sufifi. Yang pertama adalah mereka ini tampil dengan prima, dengan segala kekurangan mereka bisa bersaing di mimbar tilawah, itu mereka bersaing dengan provinsi-provinsi yang lain atau peserta-peserta lain. Kemudian yang kedua, hasil atau nilai yang mereka raih itu juga istilahnya beda-beda tipis sama provinsi-provinsi yang lain. Tapi dari sisi kesempurnaan itu memang kita masih punya kekurangan sedikit. Nah, yang artinya dari kekurangan-kekurangan mereka ini, kami selaku pendamping, pengasuh, pelatih, kami juga butuh istilahnya pengalaman dari peserta-peserta yang tampil pada saat lomba itu. Mereka punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Di sinilah kami mengambil sebuah pelajaran buat kami untuk bagaimana ke depan itu kami bisa melatih adik-adik kami, peserta-peserta kami, baik itu peserta tilawah, hifzil maupun hadis nanti. Insyaallah kami sudah melihat itu penampilan mereka, adik-adik kita yang dari provinsi yang lain yang mendapatkan juara prestasi yang baik itu adalah sebagai sebuah pengalaman buat kami. Mengenai penyelenggaraan, ada hal-hal yang mungkin dilihat kurang atau apa yang mungkin perlu perbaikan begitu? Iya. Kalau memang hal-hal lainnya seperti kekurangan, ya namanya manusia itu sudah punya semuanya punya kekurangan. Dari kesiapan baik dari sisi akomodasi, ya, kesiapan rumah, kemudian masalah konsumsi, ya namanya juga manusia. Tapi kami dari Maluku, karena Maluku dan Maluku Utara itu ya makan kasbi, makan pisang, makan sagu dan papeda. Ada istilahnya ada kesan, ada terkesan, ya bukan istilahnya bahasa kasarnya bilang bukan tidak baik, tapi terkesan memang sedikit kemarin kekecewaan kami, ya. Tapi itu bukan berarti sebuah penghinaan terhadap panitia atau tuan rumah sebagai pelaksana, tapi itu namanya manusiawi. Jadi kesiapan mungkin dari PDAM-nya itu mungkin ya namanya juga manusia. Jadi kami ada kesulitan air itu kurang lebih 1 malam. Tapi alhamdulillah itu ada kesannya buat kami semua di situ. Jadi bukan saja orang Ambon atau peserta kontingen dari Maluku, tapi seluruh yang kurang lebih ada 10 provinsi yang menempati perumahan ASN 3 itu. Jadi kami semua merasakan itu, tapi alhamdulillah ada seninya. Jadi segala sesuatu itu dari awalnya itu dia istilahnya kurang, ada kelebihan-kelebihannya di belakang. Jadi kesiapan panitia pelaksana itu dari LO-nya itu juga memang seperti namanya manusia. Jadi kami selalu memaklumi kekurangan-kekurangan itu semua. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara umum baik lah gitu. Ya alhamdulillah saya secara pribadi mengatakan bahwa pelaksanaan STKH nasional di Provinsi Maluku Utara di Sufifi itu sangat memuaskan kami. Karena yang pertama, perjalanan kami tidak jauh. Hanya beberapa jam saja sudah sampai. Kemudian yang setelahnya kami merasa bahwa ada sesuatu yang istilahnya menurut kami sebuah nilai syukur kami, karena kami bisa ketemu dengan saudara-saudara kami yang orang-orang dari Maluku Tenggara, Maluku Tengah, SBT, pokoknya 9 kabupaten kota yang ada di Maluku itu kami bisa ketemu di Sufifi. Kemudian yang paling menjadi sebuah kebanggaan kami
kami dari Maluku itu disambut baik oleh keluarga kami yang ada ikatan persaudaraan keluarga Ambon yang ada di Sofifi. Lalu kami juga diundang untuk makan siang bersama pada selesai pada Jumat kemarin. Kemudian setelah itu besoknya hari Sabtu itu kami dijemput oleh kerukunan keluarga Maluku Tenggara yang ada di Pulau Tidore, Kabupaten Pulau Tidore Kepulauan. Kami dijemput di Sofifi dengan satu angkut Body Johnson, kemudian ke Sofifi, dari Sofifi ke Tidore. Lalu kami dijemput baik oleh keluarga yang ada di sana. Ada keluarga Ambon, orang Kei, orang-orang dari SBT Seram Geser sana. Kemudian awalnya itu kami berpikir bahwa undangan ini hanya sekedar ya biasa-biasa begitu. Ternyata kami disambut itu Masya Allah. Kami bersyukur bahwa kepedulian saudara orang Ambon di Tidore itu sangat tinggi sekali terhadap kontingen Maluku, Provinsi Maluku. Kami disambut lalu diantar ke salah satu aula di SMA negeri di Pulau Tidore. Lalu alhamdulillah di situ ada penguyuban orang-orang Tenggara, orang-orang Kei. Kemudian bukan saja saudara-saudara dari Tenggara, tapi orang-orang Ambon lah secara keseluruhan. Dan alhamdulillah pula yang hadir dan memberikan sambutan itu beliau wali kota Tidore itu sendiri yang memberikan sambutan pada acara itu. Kami disambut baik oleh Pak Wali Kota Kepulauan Tidore. Ini sebagai sebuah kebanggaan kami tersendiri dan nilai syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dengan adanya pelaksanaan seleksi tilawatul Quran hadis yang ada di Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi, kami bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami yang ada di Kepulauan Tidore. Kalau secara mungkin khusus mengenai perlombaan atau penyelenggaraan, hal-hal positif apa yang bisa diambil dari selama beberapa hari kegiatan? Jadi hal-hal yang menyangkut dengan positifnya itu secara pribadi saya selaku pendamping dan pelatih banyak hal yang kami dapatkan. Yang pertama, kami bisa bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Kota Sofifi. Kemudian saudara-saudara kami dari 33 provinsi, itu yang pertama. Kemudian ada hal yang positif yang kami dapatkan, pengalaman dari kualitas bacaan-bacaan teman-teman kami atau adik-adik kami yang ada dari provinsi-provinsi yang lain itu sebagai sebuah nilai syukur kami bahwa itu adalah nilai yang paling positif buat kami sebagai pengalaman, ilmu, acuan buat kami untuk bagaimana ke depan itu kami bisa melatih adik-adik kami seperti mereka juga. Itu hal-hal yang paling positif. Mungkin yang terakhir, apa pesan untuk event-event seperti ini untuk tingkat nasional ini pada waktu-waktu yang akan datang? Pesan kami, kalau seandainya mungkin ada provinsi-provinsi yang lain yang mungkin mereka tahun-tahun ke depan menjadi tuan rumah, pesan kami bagaimana sebagai pengalaman dari tahun ke tahun kita ambil istilahnya kita bisa berkoordinasi, komunikasi sama teman-teman di provinsi yang lain sudah pernah melaksanakan event-event nasional ini, sehingga ada semacam pengalaman dari mereka itu mereka bisa tuangkan buat ke provinsi-provinsi yang lain juga yang mungkin yang sudah diberikan mandat atau kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan nasional baik dalam event musabaqah tilawatul Quran nasional maupun seleksi tilawatul Quran nasional yang ada di Indonesia. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka itu dari provinsi tersebut yang akan menjadi tuan rumah ke depan itu bisa berkoordinasi, komunikasi mereka, kira-kira pengalaman-pengalaman mereka seperti apa yang dituangkan sehingga kesiapan mereka mulai dari transportasi dan akomodasi itu lebih baik dari sebelumnya, jauh sebelumnya begitu. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.